Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian cara membuat sentar. Sentar ini terbuat dari LED, kemudian 2 buah baterai. Tapi sebelumnya saya ingin perlihatkan dulu sumber dan asalnya kotak box hitam ini. Kotak box hitam ini berasal dari sebuah sentar Treng. Sentar yang sebeli harga 20 ribuan. Ya, setelah 1 bulan pemakaian, baterainya tidak tahan lama ya. Hampir tidak sampai 5 menit baterainya sudah kedip-kedip. Indikator kedip-kedipnya ada di atas tuh. Kedip-kedip merah dia. Artinya baterai yang dipakainya itu sangat kecil dan sepertinya tidak bisa diganti dengan baterai 18650 karena bodinya sangat kecil. Ini sudah pernah saya bongkar. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan keluar barang-barang yang ajaib lagi. Ya, ini adalah sebuah LED 12 volt. Ini saya beli harganya 5.000 satu batang ya. Kemudian 2 buah baterai bekas 18650 yang masih bisa kita pakai. Kemudian ada sebuah DC step up mini, ini kecil ya, kan 1 ampere atau 2 ampere lah ini. Ini murah 6 ribuan 7 ribuan. Belinya di online shop. Kalian bisa mengadjustnya melalui sebuah terinput petak itu. Oke, next lanjut ada sebuah, kita perlu TP4056 untuk modul charger dan saklar. Ini bekas bro, bekas bermanfaat. Kemudian BMS. Oke, langsung kita cek aja dulu terlebih dahulu tegangan baterai ini. Aduh, error multinya. Oke, 3,6. Satunya lagi terdapat tegangan sebesar senilai 3,9. Oke, langsung saja kita satukan menggunakan lem madu, lem sejuta umat ya. Oke, ini tujuannya agar baterai ini tidak lari-lari, tidak terpisahkan. Kemudian kita perlukan nikel, plat nikel untuk menghubungkan baterai 18650 ini. Oke, Bray, begini caranya menghubungkannya ya. Solder secara pastikan ia betul-betul memang menempel di plat nikel tersebut. Terus kita solder dia ke baterai sampai dia serap, sampai dia merendah. Oke, artinya timah yang di bawah plat nikel sudah meleleh. Ini sebenarnya plat nikel untuk spot welder ya. Kebetulan kita tidak punya spot welder. Oke, beginilah penampakannya setelah kita solder. Dia benar kokoh dan tidak akan lari-lari. Kemudian kita memerlukan sebuah BMS. Ini BMS bekas baterai. Nah, BMS ini kan berfungsi untuk memutuskan arus baterai ketika baterai sudah di bawah tegangan 3 volt. Kita bisa cek, kalian cek di video saya bagaimana apa sih BMS itu. Sekarang kita posisikan seperti ini. Pastikan power plus dan B plusnya menghadap ke kutub plus baterai. Oke, begini ya. Jangan sampai terbalik memasangnya. Wassalam tuh nanti BMS-nya. Ini BMS 1S. Nah, jangan mengabaikan fungsi dari BMS jikalau kalian menyayangi baterai kalian. Oke, langsung kita solder saja. B plus kita solder ke baterai plus dari baterai ini. Kemudian untuk B minnya kita solderkan ke baterai min. Sekarang kita cek outputnya. Oke, setelah kita paralel, outputnya terdapat 3,8 dan kita cek di baterainya, input baterai 3,8 juga. Oke, selisihnya hanya poin-poin ya. Oke, selesai sudah perakitan baterainya. Sekarang coba cek, kita coba memasukkan tegangan dari BMS ini. Oke, sekitar 0,8 ya. Dia menarik arus ke baterai. Sekarang kita masukkan ke dalam kotak. Kotak ini kotak kecil, mungil, imut, dan empuk. Oke, kita posisikan modul chargernya agar kita mudah
posisikan ini untuk mudah kita supaya membuat lubang untuk charger handphone nanti. Ya kan, ngecasnya pakai charger handphone. Kita nggak mau kalah lah dari produk-produk mereka, kan kita bikin juga. Walaupun kita alat-alatnya serba beli kan, tapi murah meriah. Oke, setelah pas, kunci posisinya seperti ini. Kemudian untuk saklarnya kita tempatkan di bawah saja, jangan sampai bentrokan dengan modul charger tersebut. Jika sudah selesai, coba kita masukkan. Oke, ya, beginilah penampakannya. Setelah itu masukkan baterai, kemudian posisikan. Kita akan mengilim dari modul charger ini. Sebelumnya kita kasih isolatif terlebih dahulu agar dia tidak mudah bergoyang-goyang setelah kita lem nanti. Kita kunci dengan modul charger. Oke. Setelah itu baru kita kasih lem madu. Iya. Mantap kan lem madunya. Kemudian setelah selesai, kita lem madu juga itu saklarnya, agar dia tidak bergoyang ataupun berubah, meskipun dia sudah ketat ya, kencang. Oke, sip. Untuk baterainya supaya tidak bergoyang-goyang, kita kasih double tip. Oke. Ini mengantisipasi waktu entah dia jatuh kan, nanti kan tidak terlalu berhancuran dia. Kemudian kita pemasangan lampu LED. Lampu LED ini adalah lampu LED 12 volt ya. Kemudian untuk menempelkannya kita kasih lem cinta. Oke, mudah-mudahan cinta kita kepada istri kita seperti lem ini, kuat bagai batu. Oke, pastikan dia rata. Kemudian untuk kabelnya kita kasih lubang saja, kita tusuk dengan solder saja. Oh ya. Wassalam solder. Setelah ditusukkan ke karet, maka soldermu pun akan susah memakan timah. Oke ya, ini hanya darurat. Setelah tusukkan ke karet, langsung dibersihkan dengan kapas. Oke, untuk baterai min dari modul charger, masukkan ke baterai min juga. Di luar itu ya, di luar dari BMS. Langsung direct ke baterai dia. Begitu juga dengan baterai plus dari modul charger, langsung terhubung ke baterai plus 18650, langsung direct dia. Oke, setelah selesai kita solder dulu power plus dan power minnya. Ini output dari baterainya ya. Untuk baterai plus ini kita solder, kemudian dari baterai plus ini akan terhubung nanti ke saklar. Terus kita solder lagi untuk power minnya, P-min itu. Ini sebagai pengaman ya BMS. Sekali lagi saya ingatkan, jangan abaikan fungsi dari BMS untuk keawetan sebuah baterai, karena fungsinya sangat vital juga BMS ini. Oke, dari power plus masuk ke saklar. Kemudian dari saklar ini akan nanti terhubung ke DC step up. DC step up berapa ya? 1-2 amperan lah sepertinya. Kalau speknya sampai 3 ampere itu sepertinya tidak mungkin lah. Oke, untuk plusnya kita solder di V input plus. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik langsung terbakar ya, saya pernah. Karena lalai dan tidak teliti, saya menyoldernya kebalik. Langsung wassalam. Tidak bisa lagi menaikkan tegangan ya. Oke, setelah selesai memasukkan input ke DC step up, sekarang kita cek dulu tegangannya. Oke, karena LED ini kan menggunakan LED 12 volt. Oke, setelah kita on kan, terdapat 12 volt, 12,1 ya, 12 volt lah. Oke, kalian bisa mengadjust tegangan ini dengan cara memutar dari trim pot. Kalian pun pasti sudah banyak yang tahu lah dengan DC step up ini, MT berapa ini ya.
Kita kasih, kalau saya sih kasih 11 komaan saja supaya LED-nya menjadi lebih awet, tidak terlalu panas, dan juga hemat baterai. Oke guys, setelah dipastikan tegangannya keluar, solderlah baterai LED plusnya ke Vout plus dan LED min ke Vout min. Oke, sekarang tinggal menempelkan dari DC step up ini ke casing ini, casing sentar. Oke, sekarang kita tempelkan. Oke, setelah menempel, sip, jadi deh. Tinggal tutup. Oke. Nah, 2 baterai ini, bray. Ini bisa saya pastikan lebih tahan daripada sentral yang tadi. Ya, kita balas dendamnya gitu aja, kita bikin sendiri aja kan. Lebih mudah. Oke, bagaimana menurut kalian? Oh, tes charging belum ya. Kita tes dulu charging amankah tidak waktu kita cas kemudian kita tinggalkan. Soalnya ini baterai lithium, bro. Mudah meledak, mudah meleleh, mudah panas dia. Kita ambil aman aja, kasih BMS, kasih TP4056, jangan langsung direct. Itu tidak direkomendasikan lah untuk lithium. Oke, sekarang kita charger. Kalian lihat lampu indikatornya hidup. Oke, lampu merah itu artinya charging, tapi waktu kita tutup tidak nampak. Dari itu kita kasih lubang dari luar, tuh kan nampak. Jadi kita bisa memantau dia proses charging ataupun tidak walaupun dalam keadaan tertutup. Oke, sekarang kita tes menggunakan sebuah power supply kita chargingnya. Berapa miliampere yang akan ditariknya dari power supply ini. Oke, setelah kita cek 0,4 ya, 0,4 sekitar 400 miliampere untuk 2 buah baterai dengan tegangan 5 volt. Oke, kita lihat apakah dia akan cut off. Saya pangkas saja videonya supaya mempercepat dari. Oke, dia putus bray nampaknya. Jadi, oke sahabatku, bagaimana menurut kalian? Lebih baik membuat sendiri saja jikalau kita mempunyai alat-alat sederhananya. Demikian kan. Ini bisa kalian gunakan untuk lampu syuting ataupun lampu apalah untuk keperluan darurat. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.